Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarafina Zalfa Salianti dan teman saya Siti Murniasih. Kami akan menjelaskan tentang pertempuran di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan AFNEI dari Brigade 49 mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Pasukan ini dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi. Pihak AFNEI menjamin bahwa tidak ada pasukan Belanda yang membonceng dan tugas mereka hanya melucuti tentara Jepang. Ternyata AFNEI melanggar kesepakatan itu dengan berbagai provokasi. Di antaranya membebaskan seorang kolonel Angkatan Laut Belanda saat penyerbuan penjara di Kalisosok, pendudukan tempat-tempat penting seperti di Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Entarnasio, dan penyebaran pamflet yang berisi perintah kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tangan tentara Jepang. Tindakan provokasi tersebut telah menghapus kepercayaan pemerintah Republik Indonesia terhadap AFNEI. Pemerintah Republik Indonesia segera memerintahkan para pemuda dan TKR untuk bersiap-siap. Pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadilah pertempuran antara pasukan Indonesia melawan AFNEI. Pertempuran meluas menjadi serangan umum terhadap kedudukan AFNEI di seluruh kota. Presiden Soekarno dihubungi Komandan Divisi 23, Jenderal D.C. Hawthorne, untuk membantu meredakan serangan pasukan Indonesia. Pada tanggal 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno didampingi Muhammad Hatta dan Amir Syarifuddin tiba di Surabaya. Pemerintah Republik Indonesia dan AFNEI mencapai kesepakatan untuk membentuk panitia penghubung untuk menjernihkan kesalahpahaman dan menyerukan gencatan senjata. Selanjutnya, gencatan senjata berakhir setelah terjadi insiden di gedung Internasio yang menewaskan Brigjen Malabi. Peristiwa itu menyulut kemarahan pimpinan AFNEI. Mereka kemudian menambah pasukan di bawah pimpinan Maijen E.C. Mansur. Pada tanggal 9 November 1945, AFNEI mengeluarkan ultimatum yang isinya sebagai berikut. 1. Pihak AFNEI menuntut balas untuk kematian Brigjen Malabi yang menjadi tanggung jawab rakyat Surabaya. 2. Menginstruksikan kepada seluruh pimpinan, pemerintah, pemuda, dan TKR untuk melapor, menyerahkan senjata, serta menandatangani pernyataan penyerahan tanpa syarat. Ultimatum-ultimatum yang disebarkan melalui pamflet udara oleh tentara Inggris membuat rakyat Surabaya sangat marah. Nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Dalam ingatan Suharyo alias Haryo Kecik atau Wakil Komandan Tentara Polisi Keamanan Rakyat, di sekitarnya berkumpul ratusan pemuda. Semuanya membawa senjata dan pistol otomatis. Haryo Kecik mengatakan bahwa mereka yang disebut tidak lengkap membawa granat. Pertemuan pemuda dan kelompok bersenjata di Surabaya memutuskan mengangkat Sungkono sebagai Komandan Pertahanan Kota Surabaya dan mengangkat Surahman sebagai Komandan Pertempuran. Dari sini muncul semboyan Merdeka atau Mati dan Sumpah Pejuang Surabaya. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya Mayor Jenderal Robert Mansur mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum tersebut sampai jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan atau milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan TKR juga telah dibentuk sebagai pasukan negara.
Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Pada waktu itu, masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan, tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kiai atau ulama. Sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot dari hari ke hari hingga dari minggu ke minggu lainnya. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Lalu, Komandan Pertahanan Sungkono membagi Surabaya dalam 3 sektor pertahanan. 1. Sektor Barat dipimpin oleh Kun Kiyat. 2. Sektor Tengah dipimpin oleh Kretarto dan Mahardi. 3. Sektor Timur dipimpin oleh Kadim Prawirodiharjo. Bung Tomo membakar semangat juang rakyat Surabaya melalui radio di Jalan Mawar nomor 4 untuk mengenang perjuangan para pahlawan ketika melawan pasukan sekutu. Di Surabaya dibangun Tugu Pahlawan dan pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Itulah kronologis kejadian pertempuran di Surabaya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.